Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Kesehatan dan Gizi Anak di Prodi PGMI. Kami akan melakukan aksi nyata dalam tema perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat PHBS. So, stay tuned on our journey. Let's go. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai PHBS. Tadi kan pada belum tahu ya apa itu PHBS. Jadi PHBS itu merupakan singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS ini merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Itu tuh melalui perubahan sikap atau perilaku secara sadar dan terencana melalui pengetahuan, sikap dan juga keterampilan mengenai kesehatan. Nah, PHBS ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dan juga menciptakan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Selanjutnya di sini tuh ada pentingnya PHBS dan faktor yang mempengaruhinya. Kenapa sih si PHBS ini penting untuk dilakukan? Nah, PHBS ini tuh penting dilakukan karena PHBS ini bertujuan yang pertama itu dapat meningkatkan kualitas kesehatan dari masyarakatnya. Karena kan PHBS ini perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan cara kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ini, kita dapat terhindar dari penyakit dan juga dapat menurunkan angka kematian. Selanjutnya itu dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Kita kan PHBS ini kayak bisa menerapkan perilaku kayak bersih dari diri, lingkungan dan sebagainya. Jadi dapat tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. Selanjutnya itu dapat mengurangi pengeluaran biaya. Ini nih pengeluaran biaya dari segi kesehatan. Kalau kita menerapkan PHBS ini kan dapat menurunkan pengeluaran biaya tuh dari kita untuk berobat atau perawatan gitu. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi dari PHBS ini. Faktor yang pertama itu ada dari segi faktor sosial ekonomi. Seperti yang pertama itu dari pendapatan keluarga. Pendapatan keluarga itu kayak misalnya pendapatan keluarga kayak pendapatan yang rendah ke bawah biasanya lebih atau kurang untuk menerapkan PHBS daripada yang memiliki pendapatan menengah ke atas tuh. Karena mereka kan memiliki biaya kayak misalnya mereka mampu untuk membeli makanan yang sehat dan bergizi atau menyediakan sarana prasarana untuk melakukan PHBS. Selanjutnya itu di sini tuh ada dari tingkat pendidikan. Kalau dari tingkat pendidikan itu biasanya yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah itu kurang atau belum memahami mengenai PHBS daripada yang udah memiliki pendidikan tinggi itu. Mereka udah mengetahui mengenai PHBS. Jadi mereka lebih bisa untuk menerapkan PHBS. Selanjutnya dari segi pekerjaan. Dari segi pekerjaan ini kan pekerjaan itu ada yang di dalam ruangan sama yang ada di luar ruangan gitu. Nah, kalau yang di dalam ruangan itu biasanya lebih bisa menerapkan PHBS daripada yang bekerja di luar kayak petani atau buruh. Terus ada faktor fasilitas. Kita tuh bisa menyediakan kayak tempat cuci tangan, kamar mandi yang bersih atau menyediakan tempat sampah di lingkungan sekitar. Selanjutnya itu ada dari faktor dukungan sosial kayak dari orang tua. Dari orang tua itu kita bisa menerapkan atau memberikan contoh kepada anggota keluarga kita kayak menerapkan cuci tangan atau membersihkan buahan yang akan kita makan. Kalau dari teman itu kita bisa mengajak kayak pada teman-teman kita, ayo menerapkan PHBS kayak mencuci tangan, kayak membuang sampah pada tempatnya. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya ke materi kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari PHBS keluarga atau rumah tangga. PHBS keluarga atau rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota keluarga agar mau, sadar, dan mampu untuk menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat di keluarga. Kemudian tujuan dari perilaku hidup bersih dan sehat di keluarga itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kesehatan anggota keluarga, mencegah resiko penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit. Kemudian rumah tangga atau keluarga yang sehat itu dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan PHBS
dan menciptakan dukungan lingkungan yang sehat. Nah, penerapan PHBS di lingkungan keluarga itu yang pertama dapat dilakukan dengan kayak menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Kemudian mengelola sampah, kemudian kayak menyediakan air minum yang aman dan bersih, kemudian membuat makanan dengan cara yang higienis, dan kemudian menutup mulut saat batuk dan bersin, kemudian menggunakan toilet yang bersih dan sehat. Berarti toilet yang bersih dan sehat itu berarti harus dibersihkan. Kemudian memelihara hewan yang peliharaannya memelihara hewan dengan cara yang bertanggung jawab. Kayak misalkan kita mempunyai hewan peliharaan di rumah, berarti udah ada tempat sendiri. Kemudian kita merawatnya, kayak misalkan memandikannya, terus membersihkan tempatnya kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama yaitu setiap anggota keluarga mampu meningkatkan kesejahteraan dan tidak mudah terkena penyakit. Kemudian menciptakan rumah tangga yang sehat dan mampu meningkatkan produktivitas anggota keluarga. Kemudian yang ketiga yaitu anggota keluarga jadi terbiasa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian contoh perilaku hidup sehat yang dapat dilakukan oleh keluarga itu yang pertama yaitu persalinan yang dilakukan di tenaga kesehatan, kemudian memberikan bayi itu ASI eksklusif, kemudian menimbang bayi dan balita menggunakan air bersih dan menggunakan jamban yang bersih, kemudian makan buah dan sayur setiap hari, dan yang ketiga tidak merokok di dalam rumah. Baik, langsung saja ke materi ketiga. Jadi untuk selanjutnya di sini saya akan jelaskan tentang materi perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah sendiri itu sangat penting, di mana dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat kita dapat terhindar ataupun tertular dari penyakit yang berbahaya. Nah di sini tuh terutama di sekolah ya kayak peran tenaga pendidik atau guru itu sangat penting dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat yang ada di sekolah. Nah apa saja sih yang bisa dilakukan? Yang pertama itu higienis pribadi yang berasal dari diri sendiri, kayak misalkan kita mencuci tangan dengan sabun, terus memakan makanan yang bergizi. Terus yang kedua ada kebersihan lingkungan, kayak membuang sampah sembarangan tuh, kayak kalau di sekolah kan pasti ada ya kayak tempat-tempat sampah itu tuh sebisa mungkin kita tuh memanfaatkan fasilitas yang ada dengan membuang sampah pada tempatnya. Habis itu menjaga kebersihan kelas. Nah di sekolah sendiri kan kayak kalau di kelas tuh kan ada jadwal kita tersendiri, jadi sebisa mungkin jadwal itu terlaksana agar apa? Agar supaya kelas itu tuh bisa bersih dan nyaman ketika dilakukan untuk belajar. Terus gaya hidup yang sehat, terus mengenali pentingnya olahraga, istirahat yang cukup. Olahraga nih terutama kayak di sekolah kan ada nih mata pelajaran penjas orkes, di mana ketika mata pelajaran tersebut kan kita diajarkan untuk tentang bagaimana menjaga kesehatan. Terus kita juga bahkan mempraktekkan ketika saat jam pelajaran penjas orkes tersebut akan pentingnya kayak olahraga bagi kesehatan tubuh itu apa. Terus istirahat yang cukup, terutama buat anak kayak sekolah dari usia SD itu istirahat itu harus yang cukup, karena dengan mereka istirahat yang cukup karena apa, mereka tuh besoknya bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Habis itu pencegahan penyakit menular, kayak sebisa mungkin kita tuh sedikit menjaga jarak sama orang yang misalkan terkena penyakit, kayak ada jaraknya lah. Terus kayak misalkan si yang punya penyakit itu sebisa mungkin kayak menggunakan masker agar tidak tertular penyakitnya dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya silakan kepada Justina. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi mengenai PHBS di tempat-tempat umum. Nah, sebelumnya di tempat-tempat umum ini PHBS-nya yaitu upaya untuk memberdayakan masyarakat pengunjung dengan masyarakat pengelola tempat-tempat tersebut untuk agar tahu dan serta mau dan mampu untuk mempraktikkan PHBS ini serta berperan aktif dalam memudahkan ataupun mewujudkan untuk PHBS ini tempat-tempat yang sehat. Nah, adapun tempat-tempat umum ini yaitu mengenai tempat-tempat umum ini pengertiannya yaitu tempat-tempat umum ini
ini sarana ataupun yang tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta ataupun juga perorangan untuk melakukan suatu kegiatan masyarakat, seperti dia itu ada sarana transportasi, sarana pariwisata, sarana ibadah, sarana olahraga dan perdagangan, serta reaktif. Nah, reaktif di sini dia itu termasuk ke dalam PHBS angkutan umum. Dan ada juga beberapa indikator yang termasuk ukuran untuk menilai PHBS di tempat umum. Salah satunya ada menggunakan air bersih. Nah, tempat umum ini wajib untuk menggunakan air bersih, bukan air yang keruh. Yang kedua ini ada menggunakan jamban. Yang ketiga ada membuang sampah pada tempatnya. Nah, jika di tempat-tempat umum itu kita tidak boleh untuk membuang sampah sembarangan, karena itu akan merusak lingkungan sekitar ataupun tempat tersebut. Selanjutnya ada tidak merokok di tempat umum. Nah, biasanya tidak merokok di tempat umum ini terjadi di kayak ada kan di puskesmas itu ataupun di rumah sakit biasanya ada dilarang merokok. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya ada tidak meludah sembarangan. Nah, ini juga termasuk ke dalam etika. Selanjutnya ada berantas gigit nyamuk, dan terakhir ada mencuci tangan pakai sabun atau CPTS. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Aron. Terima kasih kepada teman-teman saya yang mungkin sudah menjelaskan materinya dengan sangat detail, dan ini adalah materi terakhir dari saya. Sebelum saya mulai tentang materi saya ingin tanya dulu, kira-kira Mbak Damas tahu tentang stunting tidak? Gizi buruk termasuk. Kalau Mbak? Oke, saya jelaskan dulu. Stunting itu tuh termasuk salah satu dari akibat gizi buruk, yakni seorang anak yang tingginya tidak maksimal sesuai umurnya. Misalnya kita yang biasanya segini, mereka segini gitu. Nah, Indonesia sendiri termasuk negara yang sangat concern terhadap stunting, marasmus, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Indonesia itu seperti program Prabowo Subianto nanti, apa namanya, Indonesia Emas, makan gratis. Nah, itulah salah satu bentuk dari mengapa Indonesia sangat concern terhadap gizi. Nah, selain gizi, Indonesia juga itu melakukan banyak sekali perubahan-perubahan, misalnya kayak bagian-bagian yang kotor itu dibersihkan. Bahkan dalam tradisional kita sendiri ada yang namanya gotong royong. Nah, hidup bersih dan sehat di Indonesia itu merupakan suatu keharusan. Peran yang penting itu selain dari pemerintah, dimulai dari keluarga dan diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita kan sebagai orang-orang biasa kan kita nggak mungkin langsung ngomong ke pemerintah, woi ini yuk kita bersih-bersih, kan nggak mungkin. Nah, cara untuk membangun budaya tersebut yaitu dari diri kita sendiri, karena dari kita sendiri membangun kebiasaan PHBS akan menjadi kebiasaan dan membudaya untuk orang lain, seperti itu. Oke, terima kasih terhadap Mbak dan Mas sekalian yang telah mungkin mendengar kami celotehan bacot seperti ini. Terima kasih banyak, dan dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.